Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari netizen, bolehkah di dalam dakwah eh, mengatakan ada curut-curut? Eh, Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung bagi siapa saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi karena ini berkaitan dengan konten agama, karena dakwah itu adalah termasuk di dalam agama, maka saya akan jawabnya. Insya Allah, mudah-mudahan jawaban saya ini benar gitu ya. Kalau salah, silakan disanggah, karena di dalam agama itu bila salah, ia harus disanggah. Gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk menyanggah eh, pernyataan saya ini kalau salah, gitu ya. Beda dengan pribadi begitu ya. Kalau dalam menerangkan konteks agama, kalau salah wajib disalahkan, tetapi dengan bahasa-bahasa yang bagus juga, yang halus. Begini pendapat saya ya, kalau salah disalahkan. Pertama, pertanyaannya, bolehkah di dalam dakwah berkata curut-curut? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus paham tentang dakwah itu apa. Dakwah itu apa? Dakwah itu kan dari fi'il madhi da'a yad'u, mengajak. Kalau di dalam dalil Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbik, ud'u. Ayat ini kemudian menjadi dasar ada istilah dakwah. Jadi da'a yad'u, fi'il amarnya ud'u, ud'u ila sabili rabbik. Nah, itu ya. Nah, sekarang setelah kita pahami tentang dakwah, dakwah itu mengajak gitu ya. Yang kedua adalah yang harus kita pahami konten apa saja yang masuk di dalam dakwah. Di dalam dakwah, konten yang di dalam dakwah adalah yang berkaitan dengan tujuan dakwah itu sendiri apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Berarti ke jalan Tuhan. Nah, sekarang kita pahami dulu yang bertanya ini, dalam dakwah seperti apa ada kata-kata curut itu. Kalau misalkan itu adalah tentang masalah agama, saya misalkan berdakwah tentang agama, marilah kita bersedekah, marilah kita menjaga sholat 5 waktu kita. Kalau orang tidak sholat 5 waktu, maka itu adalah curut-curut. Nah, kalau orang tidak bersedekah, maka itu curut-curut. Atau marilah kita senantiasa di setiap bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Kalau tidak puasa, curut-curut. Nah, itu kontennya adalah konten ila sabili rabbik. Nah, boleh tidak dakwah ya, kontennya sudah pas, itu adalah dakwah ya. Kontennya sudah pas. Bolehkah berkata curut-curut? Jawabannya adalah tidak boleh. Ini konten dakwah. Karena kenapa? Karena ada lanjutan ayatnya, bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan hikmah wal mau'idatil hasanah. Nasihat yang baik. Sehingga ketika kita berdakwah kemudian ada kata-kata curut-curut, nah maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Nah, bagaimana kalau kontennya itu bukan berkaitan dengan agama? Contoh misalkan sekarang ini kan lagi viral tentang nasab gitu ya, atau penghormatan begitu. Misalkan saya nih keturunan Wali Songo misalkan. Dulu orang-orang menghormati saya begitu. Kemudian generasi-generasi sekarang sudah tidak menghormati generasi-generasi Wali Songo misalkan. Kemudian saya berkata curut-curut, ya, sekarang ini adalah curut-curut, ya, sudah tidak bisa menghormati keturunan Wali Songo misalkan. Sekarang kita bahas. Pertama, konten dakwahnya berbicara curut kepada apa? Kepada apakah itu ila sabili rabbik atau bukan? Bukan ila sabili rabbik. Kenapa? Karena itu berkaitan bukan dengan hukum agama, tetapi tentang penghormatan orang lain ke saya.
kecintaan orang lain, kurangnya kecintaan orang lain ke saya, kurangnya penghormatan orang lain ke saya, maka itu penghormatan itu bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Sehingga kemudian ketika saya kemudian tidak dihormati, tidak dihargai, apakah boleh saya mengatakan curut? Di dalam dakwah agama nggak boleh, apalagi ketika orang lain tidak menghormati. Itu bukan suatu hal yang tambah-tambah tidak boleh. Nah, sekarang kita pahami dakwah ya. Kita pahami dakwah. Dakwah itu kalau di Barcelona atau Real Madrid gitu ya, Real Madrid atau Barcelona ada istilahnya ofensif dan defensif gitu ya. Ofensif itu adalah ketika kita mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Ofensif dalam tanda kutipnya itu kalau kita ibaratkan bola. Dan yang kedua adalah defensif, bertahan. Lah, masing-masing ada caranya. Kita akan tidak jauh-jauh ya, akan bahas satu ayat aja. Ud'u ila sabili rabbik ini adalah ofensif, mentransfer. Di dalam kita mentransfer berdakwah gitu ya, mengajak orang lain, maka kita kan ketika kita ini ofensif, kita kan butuh goal. Nah, tujuan kita bagaimana dakwah kita goal gitu. Tujuan kita bagaimana bisa goal gitu. Jadi Barcelona bagaimana ingin memasukkan ke jalalawan gitu. Maka pertama adalah bil hikmah. Yang kedua mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kenapa begitu? Ya karena ini berkaitan dengan jati diri manusia. Ibaratkan bola begini ya. Kalau bola itu semakin bola itu saya lempar semakin kencang bola itu, maka dia akan semakin balik ke saya. Penolakannya semakin kencang. Semakin kita keras melempar bola, maka penolakannya akan semakin kencang. Tetapi ketika kita melempar bola dengan pelan gitu ya, dengan pelan tanpa menyakiti tembok yang kita lempari, insya Allah bolanya tidak akan balik, tidak akan nyerang kepada kita. Semakin kita pelan, semakin bola itu akan di situ. Nah, yang kedua adalah defensif. Defensif itu bagaimana kita di dalam dakwah ini bisa bertahan gitu ya, dengan argumen-argumen. Kalau di bola kita tidak ingin kemasukan, caranya bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ketika kita dalam bertahan, maka kita harus berdebat. Ya berdebat, mau tidak mau, karena ini jalan dakwah. Nah, tetapi di dalam debat ini adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orang lawan debat kita ini bicaranya baik, maka kita harus lebih baik lagi begitu ya. Billati hiya ahsan, lebih baik di dalam segalanya. Nah, ini aturan di dalam berdebat. Dan kenapa kita ini harus billati ahsan? Kita nggak anti perdebatan. Di dalam Islam itu udah anti. Oleh sebab itu tidak boleh orang mengklaim pendapatnya adalah yang paling benar. Bisa boleh disanggah, termasuk pendapat saya ini sangat-sangat boleh disanggah. Kenapa begitu? Kita diajarkan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah, terus wajadilhum. Ketika berdebat, ya berdebatlah, tetapi dengan balaslah perdebatan itu dengan yang lebih baik. Jadi kita tidak anti protes, enggak, di dalam agama gitu ya, apalagi di dalam masalah yang berkaitan dengan penghormatan atau kecintaan. Nah, terus ketika kita berdebat itu ya kita harus legowo begitu ya. Kalau orang tidak mau berdebat, berarti dia mokong gitu ya. Mokong artinya ingin apa yang menjadi pikirannya ya itu yang harus yang benar begitu. Tidak membuka ruang perdebatan, tidak membuka ruang untuk musyawarah. Maka ini adalah sesuatu yang kurang bijak. Maka tidak boleh. Harus memberi ruang perdebatan, memberi ruang musyawarah begitu. Kenapa begitu? Karena
Kalau kita tidak memberi ruang, berarti itu pemaksaan. Seakan-akan pendapat saya ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti, kamu begini, 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 begini. Nah, itu tidak boleh. Kenapa begitu? Di dalam sebuah nasihat nasihat tua begitu ya, apa namanya, al-ikrah wal i'tiqad la yajtami'ani, bahwa pemaksaan dan keyakinan tidak akan pernah berkumpul bagaikan minyak dan air. Ketika orang dipaksa, dia tidak bisa yakin, tidak mungkin kumpul. Yang bisa membuat yakin itu adalah dengan argumen, dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Ketika dipaksa, ya tidak mungkin. Nah itu, kalaupun ikut hanya bukan karena i'tiqad, tetapi karena khauf, karena takut. Jadi ikroh ini bisanya bareng khauf. Dipaksa karena takut, ngikut. Tetapi dia tetap memberontak di dalam hatinya, dan di dalam dakwah nggak ada yang sebegitu. Makanya kemudian di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, ini ayat ini ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya yaitu dari Bani Salim bin Auf. Itu ada seseorang dari Bani Salim bin Auf itu sudah masuk Islam. Kemudian dia punya, kalau nggak salah dia punya dua anak. Ingin juga anaknya ini ingin masuk di dalam Islam semuanya. Kemudian dia matur kepada Rasulullah SAW, ingin memaksa kedua anaknya untuk masuk di dalam Islam. Kemudian turunlah ayat itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi ada orang tua yang sudah masuk Islam, kemudian dia merasakan indahnya Islam, kemudian dia ingin memaksa anaknya ini. Kemudian turun ayat itu, la ikraha fiddin. Kenapa begitu? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena yang benar dan yang sesat itu sudah sama-sama tahu gitu. Walaupun tidak dipaksa, mereka akhirnya akan sadar dengan sendirinya gitu. Oleh sebab apalagi ini adalah di dalam masalah pendapat, kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Bahkan di dalam madhab pada di dalam madzahibil arba'ah ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, bahkan ini keduanya antara guru dan murid gitu ya. Ini ada yang cerita lucu juga antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu. Katanya Imam Syafi'i itu ibaratkan burung, kalau dia tidak keluar, dia tidak akan mendapatkan makanan begitu, tidak akan mendapatkan rezeki begitu. Kata Imam Malik, ya enggak, orang itu rezeki itu sudah diatur gitu, sudah diatur, sudah. Kemudian Imam Syafi'i karena tidak sependapat dengan pendapat argumen gurunya, beliau keluar gitu ya. Keluar, menemukan ada orang-orang yang lagi panen kurma. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini nolongi orang ini yang panen kurma ini, ikut. Setelah nolongi, kemudian Imam Syafi'i diberi kurma. Nah, logikanya Imam Syafi'i, karena saya mendapatkan kurma ini karena saya keluar dari rumah, kemudian saya berusaha bekerja gitu, sehingga saya mendapatkan kurma. Akhirnya ini guru saya pasti salahin. Akhirnya dibawalah si kurma ini ke gurunya. Assalamualaikum guru. Iya Syafi'i. Waalaikumsalam. Ada apa guru? Saya tadi keluar rumah. Iya, kalau ini bahasa yang tidak sesuai teks, tapi maksudnya sama. Guru, saya tadi keluar rumah, terus kalau tidak keluar saya nggak mungkin dapat rezeki guru. Saya dapat rezeki kurma ini. Gimana ceritanya? Saya keluar rumah, akhirnya saya bekerja guru. Ada orang manen kurma, saya ikut panen. Akhirnya karena saya bekerja itu saya mendapatkan kurma ini. Nah sekarang saya berikan kepada guru. Kata gurunya Imam Malik, Syafi'i, dari tadi saya itu sebetulnya pingin banget makan kurma, tapi ya saya tidak keluar. Ya saya tidak bekerja, duduk aja dari tadi di sini. Oh kok tiba-tiba kamu datang nganterkan kurma? Dari dulu kami juga Bani Wali Songo nggak ada itu yang, nggak ada yang, jarang ya orang yang mengakui juga. Tapi ya biasa-biasa aja, gimana juga. Mengakui itu kan urusan mereka. Lagi pula pengakuan atau penolakan tentang apa namanya jati diri gitu ya, itu tidak akan berpengaruh.
kalau kita keturunan si A, ya sudah, ya si A. Kalau kita keturunan B, ya B. Misalkan kita keturunan si A, kemudian orang-orang mengakui keturunan si B, ya gak akan merubah karena tidak ada waktu yang kembali ke masa lalu. Laita sababa ya'udu yawman, tidak mungkin, itu namanya tamanni.